Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murazi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep database relasional. Database relasional pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu berdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom. Keuangan database relasional: satu, bentuknya sederhana, dan dua, mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional: satu, relasi. Relasi sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara jumlah entitas dan berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas individu yang memiliki sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Dua, atribut. Atribut kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Bantuan atau bagian atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Tiga, tabel atau record. Tabel adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas tertentu. Satu, record mewakili suatu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat kota, dan lain-lain. Domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Derajat, jumlah atribut dalam sebuah relasi, dan dimensi jumlah tupel dalam sebuah relasi. Ini gambaran dari domain derajat degree. Relation key. Pertama, super key, satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi secara tupel dalam relasi. Dua, candidate key, suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Tiga, primary key, merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari satu entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tabel secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. 4, alternate key merupakan candidate key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Foreign key, kunci tamu, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key itu direlasikan. Itulah gambaran primary key, antara dan candidate. Relation integrasi rules. 1, 0, nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tabel tersebut. Nilai konstanta ini digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Entity integrity, tidak ada satu komponen binary yang bernilai nol referensial. 3, referential integrity, suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional menggunakan bahasa query, persyaratan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini demikian penting karena merupakan inti dari upaya pengelolaan data. Contoh database relasional: Microsoft SQL Server, Microsoft Oracle, dan Microsoft Access Microsoft. Model data relationship, model data kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik makna data, dan batasan data.
Model keterhubungan entitas (Entity Relationship Model) merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan bisnis data. Entity Relationship Model. Model Entity Relationship semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram Entity Relationship sebagai diagram ER. Komponen utama pembentuk model Entity Relationship yaitu entitas dan relasi. Entitas dan himpunan entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas. Entitas menunjuk pada individu satu objek, sedang entitas menunjukkan pada rumpun dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan saja. Contoh-contoh himpunan entitas: semua motor atau motor saja. Dengan entitas semua motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki dan sebagainya. Semua mobil atau mobil saja dengan mobil Suzuki, Toyota, Honda dan sebagainya. Semua mata kuliah atau mata kuliah saja dengan entitas sistem basis data, algoritma, struktur data, matematika dan sebagainya. Himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi basis atau himpunan relasi belajar. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Diagram Entity Relation. Diagram persegi panjang menyatakan himpunan entitas, lingkaran atau I menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key digarisbawahi, belah ketupat menyatakan himpunan relasi, garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Contoh IRD, dosen, mengepalai dan jurusan. Tahapan-tahapan diagram. Tahapan pembuatan diagram mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Terhadap optimasi diagram ER, melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan, penambahan dan pengurangan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah teknis tahap 1: mengidentifikasi dan mengetahukan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta merek key-nya. Menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Derajat minimum relasi. Derajat atau kardinalitas relasi ini merupakan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Contoh kamus data: anak belajar sepeda dibimbing pelatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.